Selamat Hari Buruh 1 Mei 2024. Bagi saya, buruh itu adalah roda emas kemajuan ekonomi, roda emas yang membawa bangsa menjadi bangsa yang maju. Tanpa buruh, bangsa dan penguasa serta para konglomerat kapitalis tidak akan bisa apa-apa. Nah, disinilah kesalahan pemerintah, penguasa mengelola buruh. Buruh hanya dijadikan sebagai pekerja, tidak beda dengan budak. Kalau budak zaman dulu disuruh bekerja tanpa dibayar, sekarang dipaksa bekerja dengan bayaran yang sangat dipaksakan. Jadi beda-beda tipis sebetulnya. Inilah yang harus kita perbaiki ke depan, bagaimana cara merawat, mengelola, dan memanajemen sebuah pemerintahan yang berpihak kepada buruh. Kita melihat selama ini pemerintahan masih pada fokus untuk lebih berpihak kepada para konglomerat, kepada kapitalis yang memang mereka memiliki uang. Pemerintah memanjakan para investor, para kapitalis, para oligarki dengan berbagai macam kemanjaan, termasuk keringanan pajak, keringanan segala macam, dan di mana-mana. Padahal tanpa keringanan pajak, para konglomerat itu sudah tetap akan menjadi konglomerat dan akan terus menjadi konglomerat, dan kekayaannya akan terus bertambah-tambah. Tetapi pemerintah memilih memberikan mereka fasilitas kemudahan-kemudahan, keringanan pajak untuk semakin memperkaya mereka hanya demi sebuah lapangan pekerjaan bagi buruh yang tidak lebih daripada perbudakan. Pemerintah harusnya merubah konsep berpikir bagaimana membuat buruh kita ini sejahtera. Okelah, kita terima bagaimana penetapan UMP UMR itu menjadi sebuah dilema bagi pemerintahan dan menjadi jalan tengah antara kepentingan pemerintah dan kepentingan para kapitalis. Namun demikian, menurut saya, kapitalis ini bisa diberikan keringanan tetapi tidak sebesar seperti sekarang, dan kemudian pajak-pajak mereka bisa digunakan untuk menambal kekurangan pendapatan para buruh kita. Harusnya ini yang dipikirkan negara, karena data buruh ini paling mudah untuk dicatat dan diketahui jumlahnya. Mereka bisa diberikan fasilitas-fasilitas keringanan oleh pemerintah melalui pajak-pajak yang dipungut daripada para konglomerat itu, daripada para pengusaha itu, dari para oligarki yang mereka selama ini dimanjakan oleh pemerintah dengan insentif-insentif di berbagai bidang. Mereka mendapat kemudahan dan mereka mendapat uang yang tidak sedikit dari insentif pajak tersebut. Ini yang harus diperbaiki ke depan dan harus dirubah. Bagaimana mencari jalan supaya insentif pajak itu tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar kepada para investor, tetapi sebagian itu bisa disalurkan untuk menjadi penyangga kehidupan para buruh. Ini yang tidak dipikirkan oleh para penguasa kita. Karena penguasa lebih berpikir supaya investor datang, supaya investor masuk, supaya investor menanamkan uangnya di sini. Akhirnya apa? Rakyatnya dijadikan budak bagi para oligarki, bagi para kaum kapitalis. Ini saya pikir harus menjadi momentum 1 Mei ini 2024 kepada pemerintahan yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan jajarannya, entah siapa nanti akan memimpin Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Investasi, dan Kementerian Keuangan. Saya berharap kolaborasi di lembaga negara ini akan menghasilkan sebuah kebijakan yang tidak menjadikan buruh hanya sebagai mesin pekerja yang tidak perlu dipikirkan nasibnya. Jangan dilihat karena mereka itu mau tidak mau pasti akan bekerja, mana mau mereka kelaparan jadi pengangguran. Itu adalah cara pandang yang tidak benar memandang rakyatnya. Saya berharap akan ada kebijakan ke depan ini bagaimana para lembaga negara ini, pemimpin lembaga negara, Kementerian Keuangan, Tenaga Kerja, Investasi, meramu sebuah kebijakan tetap memberikan insentif kepada para investor, kepada pengusaha, tetapi tidak semewah sekarang, tetapi diturunkan. Dan selisih dari itu bisa digunakan untuk menyangga kesejahteraan para buruh kita. Meskipun UMP, UMR mereka tidak bisa dinaikkan secara drastis, tetapi ada fasilitas-fasilitas dari negara yang bisa digunakan oleh para buruh untuk mempermudah kehidupan mereka. Kehidupan kesehatan, kehidupan pendidikan, ini dua hal paling pokok yang bisa didapatkan oleh para buruh secara istimewa dari insentif pajak yang bisa diambil dari para konglomerat itu. Ini soal mindset berpikir, ini soal mindset bagaimana mengelola negara, ini soal mindset keberpihakan kepada rakyat.
Kalau penguasa masih terus-terusan berpihak kepada oligarki, kepada kapitalis, kepada pemilik uang, maka rakyat hanya akan dijadikan pekerja terpaksa. Rakyat ini memang mau tidak mau terpaksa bekerja untuk mencari makan. Tetapi apakah kita akan menjadikan rakyat kita seperti itu? Saya tidak setuju. Saya ingin rakyat kita ini bekerja, mereka mendapat nilai lebih dari apa yang didapat oleh negara ini. Jangan pemerintah harus dibiayai oleh rakyat secara bermewah-mewah, tetapi rakyatnya hanya menjadi budak di negara sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Saya berharap pemerintahan Pak Prabowo ke depan akan melakukan evaluasi yang serius terkait ini, karena selama ini buruh masih hanya dijadikan objek penderita. Bagi saya, sekali lagi, saya mengajak Pak Prabowo untuk melihat bahwa buruh ini adalah roda emas. Maka sudah selayaknya mereka dipandang sebagai emas dan diperlakukan seperti memperlakukan emas. Karena tanpa mereka, kita, ekonomi negara kita tidak akan bisa apa-apa. Saya berharap Pak Prabowo mendengar pesan